Oke, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari barisan aritmetika, yaitu deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmetika. Jadi kalau barisan aritmetikanya adalah U1, U2 sampai dan seterusnya UN, maka deret aritmetikanya adalah kita tinggal menjumlahkan masing-masing suku atau keseluruhan suku yang kemudian kita akan kenal, akan akrab dengan notasi SN. Nah, perhatikan ada beberapa rumus yang terkait dengan deret aritmetika. Yang pertama adalah SN sama dengan 1/2N kali A tambah UN. Kemudian kita juga bisa menggunakan rumus SN sama dengan 1/2N kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi N kurang 1 kali B ini adalah penjabaran dari UN. Kemudian ada rumus suku ke N yang bisa diperoleh dengan jika diketahui SN dan SN kurang satunya, kita bisa gunakan ya. Jadi SN adalah jumlah N suku pertama ya. Jadi kalau S2 yang kita cari adalah jumlah suku pertama dan suku kedua. Kemudian ini UN, A suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. Oke, kita lanjut dengan membahas beberapa contoh soal. Oke, yang pertama, tentukan 20 suku pertama deret 3, 7, 11 dan seterusnya. Oke, sekali lagi kita mungkin bisa menjumlahkan secara manual, kan kita sudah bisa lihat pola dari deret ini adalah ini tambah-tambah 3 ya, tambah 4 ya. Berarti kita bisa jumlahkan sampai 20 suku, tapi tentunya itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karenanya kita bisa menggunakan rumus yang sudah diberikan pertama. Oke, kita identifikasi apa yang terdapat dari barisan yang diberikan, deret yang diberikan. Pertama, kita bisa menentukan beda ya. Beda itu kan bisa kita lihat dari ya, ini ya, 7 dikurangi 3. Oke, itu 7 kurang 3 sama dengan 4. Kemudian yang juga sudah diketahui adalah suku pertama ya, atau A. A itu adalah 3. Nah, kita bisa menggunakan rumus SN sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, semua yang diketahui kita masukkan. Kalau kita mencari 20 suku berarti kita mencari S20. 1/2 dikali 20 dikali 2A, 2 kali 3 tambah N-nya 20, 20 kurang 1 dikali bedanya adalah 4. Oke, kita hitung 1/2 kali 20 itu 10. Kemudian ini 6 ditambah 20 kurang 1 19. 19 dikali 4, 10 dikali 6 tambah 19 kali 4 itu adalah 76.
10 dikali 76 ditambah 6 adalah 82. Berarti kita mendapatkan hasilnya adalah 820. Jadi jumlah 20 suku pertama adalah 820. Oke, kita lihat contoh yang lain. Suatu barisan aritmetika dengan suku keempat adalah negatif 12 dan suku ke-12 adalah negatif 28. Tentukan 15 suku pertama. Kita tuliskan apa yang diketahui. Kita ambil dari suku yang lebih UN yang lebih tinggi ya. Itu adalah suku ke-12 ya. Jadi U12 kita ingat rumus suku ke N adalah A tambah 11B ya. A tambah 11B yang diketahui sama dengan minus 28. Kemudian kita ambil suku keempatnya, itu sama dengan A tambah 3B diketahui sama dengan negatif 12. Kita bisa langsung eliminasi karena A nya koefisien sama, berarti 11B kurang 3B sama dengan 8B. 8B itu sama dengan minus 12 kurang minus 28 kurang minus 12, dia menjadi minus 28 tambah 12, hasilnya adalah minus 16, atau B itu adalah minus 16/8 sama dengan minus 2. Itu nilai B sudah diperoleh. Kita sekarang mencari nilai A, bisa kita gunakan U12 atau U4, kita pakai U4 saja. U4 itu diketahui A tambah B nya kan sudah diketahui, berarti kita bisa kali 3 kali negatif 2 yang diketahui nilainya sama dengan minus 12. Ini hasilnya A ditambah minus 6 sama dengan minus 12, berarti A sendiri nilainya adalah minus 12 ditambah 6 ya. Minus 12 ditambah 6, kita mendapatkan nilai minus 6. Oke, itu nilai A. Selanjutnya kita sudah bisa menggunakan rumus untuk menentukan jumlah 15 suku pertama. Kita boleh tuliskan kembali. Rumusnya adalah Sn sama dengan 1/2n dikali 2a tambah n kurang 1 dikali beda. Oke, kita isi nilainya S15 berarti adalah 1/2 kali 15 dikali A nya adalah minus 6 dikali 2, kita langsung saja minus 12 ditambah N itu 15 kurang 1 14 dikali minus 2. Oke, ini adalah 15/2 dikali minus 12. 14 kali minus 2 adalah minus 28. Ini adalah 15/2. Minus 12 kurang 28 adalah minus 40.
Oke, ini bisa kita sederhanakan minus 20, sehingga hasil akhirnya adalah 15 dikali dengan minus 20, hasilnya adalah minus 300 ya. Ini adalah negatif 300. Jadi kita nanti bisa tuliskan kesimpulan jumlah 15 suku pertama adalah negatif 300 ya. Jumlah 15 suku pertama adalah negatif 300. Oke, demikian untuk contoh kedua. Kita lihat contoh yang lain. Suatu deret aritmetika dengan S12 sama dengan 150 dan S11 sama dengan 100. Tentukan suku ke-12. Nah, di awal kan kita sudah memiliki satu rumus terkait dengan suku ke N dan jumlah N suku pertama itu, yaitu rumusnya UN sama dengan Sn dikurangi Sn kurang 1. Berarti kalau U12 itu bisa langsung dihitung dari S12 dikurangi S11. Ini sudah diketahui. Berarti kita bisa langsung tentukan S12 itu 150 dikurangi S11 adalah 100. Jadi nilainya adalah 50 ya. Suku ke-12. Suku ke-12 sama dengan 50. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Suatu barisan aritmetika ditentukan dengan rumus UN sama dengan 6N kurang 2. Sekarang kita akan menentukan rumus dari Sn. Nah, berarti kita bisa mulai dari UN yang diketahui. UN itu rumusnya adalah 6N kurang 2. Berarti kalau kita mencari U1 yang nilainya adalah sama dengan A, itu adalah 6 kali 1, 6 dikurang 2 sama dengan 4. U2 berarti 6 kali 2, 12 kurang 2 adalah 10. U3 itu adalah U3 6 kali 3, 18 dikurang 2, 18 kurang 2 sama dengan 16 ya. Berarti kita juga sudah bisa menentukan beda ya. Beda adalah suku kedua dikurangi suku pertama ya. U2 kurang U1 adalah 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi beda sudah kita dapat. Kemudian kita sekarang tulis kembali rumus suku N-nya. Rumus yang pertama itu adalah Sn sama dengan 1/2N dikali 2A tambah N kurang 1 dikali beda. Oke, 1/2N, N-nya belum diketahui. 2A, A-nya adalah 4, 2 kali 4 ditambah N kurang 1 kali B. Bedanya adalah 6. Kemudian kita jabarkan, ini 1/2N, 2 kali 4, 8, ditambah ini juga kita jabarkan, 6N dikurangi 6. Oke, lanjut, 1/2N, 8 kurang 6, 2. Jadi ini adalah 6N
dikurang tambah ya, tambah 2 bisa kita sederhanakan. Ini berarti 3, ini adalah 1. Berarti yang tertinggal adalah N dikali 3N tambah 1. Atau kalau kita sederhanakan selanjutnya, 3N dikali N itu adalah 3N kuadrat, N kali 1 adalah N. Oke, ini dia rumus suku ke N. Oke, kita lihat contoh terakhir. Tentukan semua bilangan ganjil antara 10 dan 200. Nah, dari soal ini kan kita bisa identifikasi bahwa kalau bilangan ganjil antara 10 berarti akan mulai dengan 11. Ya, jadi harusnya kita akan menjumlahkan 11, ini 13 ya. 13, 15 ya. Tentunya kita tidak perlu menuliskan semua, ditambah. Nah, yang di bawah 200 yang bilangan ganjil adalah 199. Jadi kita bisa mendapatkan A itu adalah 11. Bedanya adalah 13 kurang 11, 2. Nah, ini kan bisa kita tuliskan sebagai UN sama dengan 199. Jadi kita bisa tuliskan dengan rumus suku ke N, UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda, yang ternyata diketahui sama dengan 199. A itu 11 ditambah 99 kurang 1 dikali, maaf, bukan 99 ya, masih N. Ini masih N kurang 1 dikali beda. Bedanya adalah 2, yang diketahui sama dengan 199. Kita jabarkan, N kali 2 itu 2N, min 1 kali 2 minus 2 sama dengan 199. 2N, 11 kurang 2 adalah 9. Ini tambah 9 sama dengan 199. Oke. Atau kita dapat 2N sama dengan 199 dikurangi 9. 2N sama dengan 190, berarti N itu adalah 190 dibagi 2 sama dengan 95. Nah, ini kan kita baru dapat nilai N. Yang kita akan cari adalah jumlah semua bilangan ganjil dengan menggunakan rumus yang pendek. Sn sama dengan 1/2N kali A tambah UN. Jadi S95 yang akan dicari itu adalah 95/2 kali A-nya adalah 11 ditambah UN. UN itu adalah 9, UN itu adalah ini ya, 199.
Kita bisa hitung kalau 11 ditambah 199 itu 210 ya. 210 dibagi 2 kita akan mendapatkan hasil akhir ya. Nanti dihitung 95 dikali 210 bahagi 2, kita akan dapat nilainya adalah 9.975 ya. Jadi ini yang merupakan jumlah semua bilangan, semua bilangan ganjil antara 10 sampai 200. Oke, demikian pembahasan untuk deret aritmetika, semoga bermanfaat.